Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di sini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang materi pendidikan kewarganegaraan dengan tema keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya sudah kita ketahui bersama bahwasannya negara Indonesia adalah negara kepulauan yang saat ini sudah terdaftar sebanyak 16.056 pulau. Nah, dengan kekayaan yang kita miliki, kita harus mensyukurinya. Bangsa yang besar, terus kekayaan alam yang melimpah harusnya dapat menjadi kekuatan dan modal sosial untuk mewujudkan suatu bangsa yang maju dan sejahtera. Namun, bangsa yang besar dan kekayaan yang melimpah juga dapat menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa apabila tidak dikelola dengan baik. Lalu, bagaimana caranya agar konflik tersebut tidak terjadi dan bagaimana cara untuk menjaga kesatuan suatu bangsa? Caranya adalah dengan cara menjaga kesatuan persatuan suatu bangsa sesuai dalam ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan pernahkah kalian mendengar slogan yang berbunyi satu untuk semua dan semua untuk satu? Apa kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang slogan tersebut. Satu untuk semua, semua untuk satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk mengetahui tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan mengetahui keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada deretan alat musik tradisional. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat deretan alat musik tradisional ini? Nah, perangkat musik tradisional ini adalah tentunya memiliki suatu bentuk, nama, fungsi yang berbeda-beda, yang jika dimainkan masing-masing dari alat musik ini dimainkan secara bersama-sama, tentunya akan menghasilkan suatu harmoni yang indah. Begitupun dengan keberagaman yang ada di Indonesia, seperti keberagaman agama, suku, ras, terus antar golongan. Jika itu dikelola dengan baik, nantinya akan menghasilkan suatu kekuatan yang dapat mewujudkan Indonesia untuk lebih maju dan sejahtera. Akan tetapi, keberagaman tersebut juga dapat menimbulkan konflik yang nantinya akan menyebabkan kehancuran suatu bangsa apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, di sini apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari 3 susunan rangkai kata. Yang pertama yaitu Bhinneka yang artinya beraneka ragam, Tunggal yang artinya satu, dan Ika yang apabila diterjemahkan secara harfiahnya yaitu beraneka satu itu. Yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya Indonesia adalah tetap satu kesatuan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang keberagaman masyarakat di Indonesia. Di sini ada keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Yang pertama yaitu keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah kelompok atau etis budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Nah, di Indonesia sendiri itu ada kurang lebih sekitar 1.300-an suku bangsa, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, suku Sulawesi, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk menyumbang suku terbesar yaitu suku Jawa sebanyak 40,2%. Untuk selanjutnya yaitu suku agama di Indonesia.
agama itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh setiap umat manusia yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diresmikan, yaitu agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di sini ada pasal 29 ayat 2 tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang memberikan ke kebebasan atau kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun ada salah satu agama yang memang tidak boleh hidup di Indonesia karena agama tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Agama itu adalah agama ateis. Yang selanjutnya yaitu keberagaman ras di Indonesia. Ras sendiri itu berasal dari bahasa Latin, ratik, yang artinya adalah asal atau akar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras artinya golongan berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun tertentu. Rumpun bangsa, ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ciri-ciri fisik itu seperti bentuk badan, bentuk wajah, lalu bentuk hidung, warna kulit, dan masih yang lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, ras yang terkenal itu ada ras Mongoloid, Melanesoid, dan Kaukosid. Dan yang terakhir yaitu keberagaman antar golongan di Indonesia. Golongan adalah kelompok masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Kriterianya yang menjadi dasar penggolongan itu seperti kekayaan, jabatan, dan luasnya ilmu, pengetahuan, serta keturunan. Nah, keberagaman itu adalah warna dari suatu bangsa. Harusnya dengan adanya keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan untuk membangun suatu bangsa agar lebih maju dan sejahtera. Bhinneka Tunggal Ika adalah bukti bahwasanya meskipun berbeda, tapi pada intinya adalah semua tetap menjadi satu kesatuan. Artinya meskipun berbeda harus tetap bekerja sama membangun suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan yang terakhir, diingatkan untuk mengisi daftar hadir pada Google Form yang nanti akan disediakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.